Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama VJ. Dan kali ini kita ngobrolnya concern sama Pak Arif nih, selaku Koordinator Pendidikan dan Life Skill di SD ITL Kausar. Pak Arif, karena kita tadi di segmen 1 ya, terlalu banyak ngebahas soal umum-umum nih, sampai kita lupa gitu ya, yang melatar belakangi atau sejak kapan Pak Arif di SD ITL Kausar, belum ketanya nih. Pak Arif itu di SD ITL Kausar udah berapa lama kira-kira? Nah, kebetulan baru sebentar sih, baru sekitar 8 tahun. Waduh, 8 tahun itu udah lama ya Pak? Sebentar ya, 8 tahun, waduh. Itu berarti mengikuti perkembangan zaman sekali ya Pak, 8 tahun ini. Waduh, gimana nih Pak, selama 8, berarti di 8 tahun di SD ITL Kausar? Iya. Di SD ITL Kausar gimana Pak perkembangannya semakin zaman? Ya, kalau boleh saya ceritakan, jadi flashback sebentar ya. Waktu awal saya masuk ke SD ITL Kausar, ya keadaan belum seperti sekarang. Terus guru-gurunya pun masih ya guru-guru yang backgroundnya yang kayak guru-guru lama gitu. Walaupun memang ada beberapa guru yang sudah bertukar karena memang satu dan yang lain hal. Gitu. Untuk pendidikan karakter itu sendiri, begitu saya masuk ke Al Kausar, ternyata memang sudah ada yang saya rasakan. Dan itu posisinya saya jadi guru baru ya. Waktu saya lihat guru masuk ke Al Kausar, oh langsung jadi apa tuh Pak, guru apa? Langsung wali kelas waktu wali itu kelas, dan wali kelas 2 waktu itu. Dan kebetulan saya guru yang memang menurut kepala sekolah kayaknya tidak betah di satu kelas. Tahun pertama di kelas 2, terus tahun berikutnya ke kelas 3, terus naik lagi, turun lagi ke kelas 2, naik ke kelas 5, terus turun lagi ke kelas, dari kelas 5 itu ke kelas 4, terus ke kelas 2, sekarang kelas 1 udah 2. Merasakan semua dong Pak? Kelas 6 berarti kelas 6 doang yang belum. Mungkin tahun depan kelas 6 kali di MUM. Aduh, tapi gimana Pak rasanya gitu selama 8 tahun di SD ITL Kausar? Ya, yang saya rasakan ya banyak suka dukanya, pastinya ya. Tapi alhamdulillah kebetulan kayaknya banyak sukanya dibanding dukanya. Kenapa tuh Pak? Ya karena memang satu dari segi familinya terasa banget antara guru-guru. Terus dari segi saling tolong menolongnya. Jadi kalau contoh kita belum mengerjakan suatu hal, nanti ada guru lain yang ikut mengerjakan tugas kita, dan begitu pula sebaliknya. Seperti itu biasanya. Kekeluargaannya ya Pak ya. Betul sekali. Kekeluargaannya yang makanya kalau kemarin ditanya-tanya sama mungkin para pengajar di SD ITL Kausar tuh kekeluargaannya yang lebih erat, yang sampai pada akhirnya mereka betah di SD ITL Kausar gitu ya. Itulah. Apalagi mungkin Pak Arif 8 tahun loh, luar biasa di SD ITL Kausar nih pengalamannya, dari mungkin karakter anak-anak yang biasanya cuman gimana, sekarang udah luar biasa sekali ya Pak. Tapi apa nih sejauh ini Pak Arif tantangannya? Kalau kebetulan tantangan yang kita hadapi biasanya tergantung juga dengan zamannya ya. Contoh waktu zaman kita sebelum kita gunakan HP, waktu kita penilaian itu dalam bentuk form-form yang dibagikan ke anak-anak, itu biasanya suka ada hal-hal yang memang tertinggal. Artinya ada hal yang memang kita harusnya centang hari ini lupa nyentang karena memang ya mungkin tidak disengaja juga. Akhirnya saat diperiksa, direkap itu ternyata ada yang bolong. Nah kita kebingungan sendiri. Terus untuk beralih ke yang hal-hal yang zaman sekarang kayaknya lebih mudah juga. Karena cuman kita tinggal share link aja, tinggal kita pencet-pencet, alhamdulillah masuk. Dan itu tidak perlu ada rekap-rekap. Kalau itu hanya tinggal klik langsung jadi. Iya ya, jadi bisa ke data nih. Wah ini yang enggak ininya segala macam karena udah canggih ya, lebih canggih gitu ya. Berarti diamanahkan untuk jadi koordinator life skill berarti tahun berapa tuh Pak? Kebetulan ya life skill dan karakter yang seperti yang saya bilang tadi tidak bisa terpisahkan. Dan kebetulan untuk yang koordinator life skill itu dari 1 tahun ini. Dan sebetulnya dari awal itu life skill yang ada di sekolah SD ITL Kausar sudah jalan, hanya kita belum mengistilahkan life skillnya saja. Kita maksudnya udah karakter aja semua gitu. Kalau sekarang ada bahasanya jadi. Sekarang ada bahasanya lebih ke life skill karena memang lihat juga kayaknya ini agak bagian daripada karakter udah masukin ke life skill. Tapi tetap karakter juga kan pembentukannya. Tapi tugas seorang koordinator pendidikan ini tuh tugas Bapak tuh apa sih maksudnya? Apakah maksudnya semua dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak yang bertanggung jawab sama semua siswa yang banyak gitu? Apa gimana sistem tugas Bapaknya?
kebetulan awal-awal disoroti pendidikan karakter itu saya masih ingat sekali waktu Bapak ya Pak Dr. Ismail, terima kasih saran-sarannya. Kebetulan beliau suka browsing-browsing tentang pendidikan-pendidikan luar negeri. Dan kalau saya akui Bapak Dokter ini adalah seseorang yang memang sangat konsen dengan dunia pendidikan. Beliau selalu ngulik hal-hal contoh seperti apa sih pendidikan di Jepang, di Finlandia, seperti bentuk karakternya. Dan Bapak suka nge-share waktu itu ya, suka nge-share tentang hal-hal pendidikan karakter. Akhirnya tercetuslah, walaupun memang dari dulu sudah ada karakter, cuman akhir-akhir di awal-awal tahun 2015-an kalau nggak salah ya, di 2015-an itu sudah mulai kita sudah memisahkan antara pendidikan karakter, dan itu ada atas usul Pak Dokter yang sangat bagus sekali. Seketika kalau melihat pendidikan di Jepang yang seperti ini, coba kita kolabkan dengan pendidikan kita di Al-Kausar, seperti apa nanti hasilnya. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu pendidikan karakter yang sekarang sudah berjalan itu adalah berkat dari ide-ide Pak Ismail dari awal itu. Luar biasa ya. Berarti emang dari beliau juga memang membekali gitu ya. Jadi sampai ada akhirnya diterapkan nih yang cocok kira-kira gimana nih ya ke anak-anak siswa. Seperti itulah. Tapi sejauh ini nih Pak, siswa-siswinya tuh ngerasa keberatan gitu nggak sih? Kalau apalagi kan misalkan sifatnya misalkan sholat gitu kan. Aduh gimana nih kalau ini bisa bohong atau gimana? Lebih baik bohong apa? Lebih baik jujur tapi gimana gitu? Betul. Ya kebetulan kalau untuk kelas 1 sendiri karena memang saya dari beberapa tahun ini sudah ada di kelas bawah. Kelas bawah itu artinya kelas 1, 2, 3 ya. Di kelas 1 khususnya tersendiri, kelas 1 itu anak-anak itu khususnya jangankan sholat, bangun pagi saja itu butuh usaha yang luar biasa. Saya suka nanya orang tuanya gitu, gimana ke ibunya biasanya, gimana Bu Ananda tidurnya, apakah perlu usaha yang keras atau tinggal bangun-bangun. Kalau target kita adalah ketika dibangunkan tidak perlu dengan usaha yang keras, itu sudah masuk ke karakter itu sendiri. Untuk yang hal-hal yang kayak tadi, apakah mohon maaf ya, apakah ini berbohong atau enggak, ya saya yakin khusus untuk anak kecil biasanya insya Allah mereka akan lebih jujur daripada orang dewasa mungkin ya. Karena ya udahlah ya gitu ya. Tapi mungkin jadinya pembekalan gitu kalau misalkan mungkin anak-anaknya susah gitu ya. Tapi dari Bapak juga ada, maksudnya kayak ada pembekalan dari Bapak gitu, obrolan-obrolan ke anaknya gitu ya. Kebetulan sih memang karena memang sholat berjamaah itu kita disediakan musola di sekolah. Jadi setelah sholat berjamaah biasanya ada kayak semacam kultum ya. Jadi ada bergantian semua guru yang ada di Al-Kausar. Contoh hari ini adalah hari Kamis. Pak Sofian gitu contoh ya. Pak Sofian yang kebagian kultum, besok hari Jumatnya saya gitu, Pak Arif yang kebagian kultum. Hari berikutnya adalah guru-guru lain. Nah, di situ ada momen tersendiri bahwa pendidikan karakter yang akan kita biasakan ke anak itu setidaknya ada sedikit masukan dulu sebelum kita jalankan, karena memang intinya kan masukan buat mereka kalau mereka paham tentang apa itu yang akan mereka lakukan, insya Allah mereka tidak usah dipaksa-paksa pun akan jalan tersendiri gitu. Harus anak-anak tuh harus dari heart to heart ya Pak, dari hati ke hati gitu ya, makanya masih bisa diomongin gitu ya. Tapi ini ngelihat ya perkembangan zaman sekarang nih Pak yang luar biasa, yang mungkin bisa dirasakan gak sih Pak kayak lebih effort gitu mendidik anak-anaknya gitu. Kalau dari segi laporan mungkin kayaknya lebih enak sekarang, tetapi dari segi ini keluhan beberapa orang tua biasanya pernah dulu ada orang tua yang bilang seperti ini waktu belum zaman Android. Pak Arif, tolong dong anak saya ini kok kayaknya terlalu banyak waktu dengan HP-nya dibanding dengan kayak contoh belajar atau mungkin melakukan hal kayak olahraga. Dan waktu itu saya ingat betul orang tuanya hampir menangis cerita itu ke saya. Tolong dong gimana caranya membuat anak saya ini menjadi lebih setidaknya berkuranglah untuk jam-jam di depan HP-nya. Dan saya bilang begini, Ibu,
kita kerjasama saja. Saya di sekolah melakukan A, ibu di rumah melakukan seperti apa yang saya sarankan. Karena kalau ibu dan saya nanti sarannya berbeda, hasilnya pun nanti tidak akan maksimal. Dan itu alhamdulillah beberapa bulan kemudian dia bilang, terima kasih Pak Arif, katanya berkat sarannya alhamdulillah anak saya sudah berkurang main HP, bahkan dia tidak terlalu meminimalisir lah ya. Intinya dia udah sangat sedikit sekali dengan HP-nya itu. Tetapi begitu zaman berubah, apalagi pas zaman online, belajar online, mau nggak mau ya. Itu udah hampir kacau lagi. Tapi makanya kita perlu formula baru lagi dalam Itu pendidikan gimana karakter. Pak, menyiasati sekarang yang maksudnya perkembangan digital yang sangat luar biasa, mau nggak mau dituntut. Tapi kan gimana cara membedakan untuk gimana urusan untuk sekolah dan untuk main gitu dengan satu alat gitu ya Pak. Kebetulan saya selaku guru karakternya, Pak Sofyan sekarang itu kurikulum dan bagian kesiswaan kelas bawahnya, plus Bu Widya sebagai ketua yayasan dan Pada dan sebagai kepala sekolahnya, kita suka berbicara kecil untuk hal-hal yang akan kita lakukan. Seperti contoh, saya bilang, Pak Dan, ada usul dari kami, usulnya untuk hal begini-begini, sebut saja kalau untuk masalah HP kita kurangi dengan cara ya kita kerjasama dengan orang tuanya tadi. Belajar itu, megang HP itu hanya di saat belajar saja. Saat sudah tidak belajar, waktu itu kebetulan online, orang tua mohon tarik kembali HP-nya. Jangan sampai belajarnya 5 menit, main HP-nya 2 jam. Itu yang agak berbeda ini. Jadi dikasih pembekalan untuk orang tua juga ya, berarti ya, untuk gimana caranya meminimalisir di tengah ini online dan lain sebagainya. Tapi berarti sekarang kan sekolah ya Pak, gitu. Tapi masih dilibatkan nggak untuk handphone? Kalau kebetulan sekarang masih melibatkan handphone, karena memang ada beberapa informasi yang memang harus lewat handphone tadi. Seperti yang tadi saya bilang, yang lewat kita kan punya ini sendiri ya, kerjasama dengan sekolah yang digital tadi. Kebetulan nama itunya ada di sekolah ID. Makanya kalau masuk ke di sekolah ID berarti nggak mungkin nggak menggunakan HP kan? Pasti menggunakan mau HP. Ya Pak. Mau nggak mau ya sebagai tuntutan, tapi itu ke arah yang mungkin bisa disesuaikan anak-anak untuk bisa mengenal teknologi tapi ke arah yang lebih baik ya. Harus ada edukasi seperti itu gitu. Tapi ini sangat penting juga sih, hal-hal yang mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang mungkin tadi disebutkan ya di SD Telkomsel ini semoga ya bisa menjadi karakter untuk anak-anak sendiri. Tapi Pak Arif nih, harapannya sebagai koordinator pendidikan, apalagi diamanahkan oleh SD Telkomsel menjadi koordinator si pendidikan karakter building atau life skill ini, gimana Pak? Ya, kebetulan dari awal dicanangkannya pendidikan karakter, kita punya targetnya adalah seperti halnya Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu utamima makarimal akhlak ya, yang kurang lebih artinya adalah sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi target utamanya adalah berakhlak yang mulia sesuai dengan visi misi di SDIT Al-Kausar. Dan kebetulan memang harapan saya waktu itu semoga saja di sekolah kita, untuk kan kebetulan karakter itu ada yang karakter di rumah, karakter di sekolah. Karakter di rumahnya adalah salah satunya membantu pekerjaan orang tua, terus bangun tidur itu tepat waktu, sholat pun di rumah tepat waktu. Terus karakter di sekolah berbagai hal. Kalau di sekolah kan kita bisa langsung melihat memantau. Jadi kalau di rumah itu yang agak susah memantaunya, makanya kita butuh kalau zaman dulu itu butuh kayak form penilaian. Kalau zaman sekarang kan lewat HP. Tapi pasti ya lagi-lagi harapannya untuk anak lebih baik ke depannya gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Nih tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Arif gitu ya, dan mungkin di segmen selanjutnya kita mau ngobrol sama Pak Sofyan. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Arif atas segala informasinya, dan semoga apa yang disampaikan, harapan-harapan apa yang disampaikan dari para guru-guru di SD Telkomsel lagi-lagi untuk membentuk karakter siswa yang gak cuman akademisinya oke, tapi dari karakter dan life skillnya juga oke. Jadi lagi-lagi pemirsa, SD Telkomsel sudah membuka pendaftaran. Jadi pemirsa di rumah kalau ingin mendaftarkan anaknya ke SD Telkomsel,
bisa langsung kunjungin websitenya SDI Telkomsel dan bisa scan QR di bawah ini. Jadi terima kasih Pak Arif. Kita akan ngobrol sama Pak Sopyan di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kali ini kita juga akan ngobrol sama Pak Sopyan selaku Wakasek Kurikulum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.